Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabar kalian anak-anak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Tetap menerapkan 3M ya. Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Jangan lupa. Semoga kita terhindar dari virus COVID-19 ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya absen terlebih dahulu ya. Untuk yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Nah, selain kalian absen di classroom ya, jadi nanti kalian punya classroom masing-masing. Setiap hari kalian absennya melalui classroom ya. Nah, untuk Jimit kali ini saya absen terlebih dahulu ya. Ardiati tadi ada ya, Octavia ada, Uci ada, dan Melina ada, Farah ada, Akmalia, Asri, April, alhamdulillah 22 dari 25 ya. Tadi ada 3 anak yang memang izin sakit dan ada yang ada kepentingan keluarga. Nggak apa-apa ya, alhamdulillah sudah bergabung 22 anak. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kali ini berjalan lancar dan memberikan manfaat buat kita semua ya. Silakan ketua kelas bisa dipimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak, doa mulai, doa selesai. Untuk lebih meningkatkan rasa cinta kita ya, dan untuk biar kita lebih semangat lagi adalah kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu ya, itu lagu Indonesia Raya. Nanti kalian duduk sikap sempurna ya, dan kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Terima kasih. Kemudian untuk pertemuan yang lalu, pertemuan yang sebelumnya, pertemuan pertama masih dengan program linear ya. Program linear kita telah mempelajari tentang menentukan model matematika ya. Masih ingat ya? Untuk menentukan model matematika ada berapa cara kemarin? Ada 3 cara ya. Ada 3 cara untuk menentukan model matematika, yaitu pertama menentukan nilai X variabel X dan variabel Y-nya ya. Yang kedua apa kemarin? Menyajikan dalam bentuk tabel ya, betul. Yang ketiga baru menentukan model matematikanya ya, betul sekali. Nah, selanjutnya pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan dari pertemuan pertama masih tentang program linear ya. Untuk yang pada hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan daerah penyelesaian dari permasalahan program linear ya. Yang saya akan share screen ya. Nah, sudah terlihat belum? Sudah ya. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menentukan daerah penyelesaian dari permasalahan program linear ya. Jadi untuk daerah penyelesaian itu kan gambarnya macam-macam ya. Ini sudah saya tampilkan di sini. Ada yang di sebelah sini, ada yang di sini ya. Kemudian ada yang di bawah juga. Nah, nanti kita akan mempelajari itu. Lanjut. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian sudah terlihat slide kedua? Sudah Bu. Kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Untuk kompetensi dasarnya ada 2, yaitu kompetensi pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu yang pertama menentukan daerah penyelesaian dari suatu permasalahan program linear ya. Menentukan daerahnya yang mana. Yang kedua, menggambar daerah penyelesaian dari suatu permasalahan program linear ya. Jadi yang untuk kata konsepnya untuk program linear, nah yang pertama model matematika ini udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, pertemuan 1
Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menentukan atau menggambar daerah penyelesaiannya. Ini tentunya masih berkaitan dengan pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, lanjut. Apa itu daerah penyelesaian? Ada yang sudah tahu, yang sudah belajar tentang materinya yang saya sudah share di classroom? Daerah penyelesaian adalah daerah yang memenuhi hasil dari suatu sistem pertidaksamaan. Ya, betul sekali ya. Siapa tadi? Mbak siapa? Arjiati. Arjiati. Oh ya, betul sekali ya. Tadi sudah membaca modulnya. Tuh, kita lanjut. Nah, bagaimana sih cara menggambar daerah penyelesaian? Itu langkahnya ada 3. Ya. Yang pertama, kalau kita menemui soal kontekstual, berarti kita tentukan model matematikanya dulu. Ya. Lalu langkah yang kedua, dengan menggambar garis dari persamaan linear yang berasal dari pertidaksamaan. Jadi nanti model matematikanya kan kita peroleh sistem pertidaksamaan. Nah, kita rubah ke bentuk persamaan dulu untuk menggambar garisnya. Baru langkah yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian dari semua pertidaksamaan dengan mengikuti tanda pertidaksamaannya, ya, untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Ya, lanjut. Nah, gitu. Dan untuk masalah kontekstual, nilai dari barang yaitu X dan Y-nya itu kan selalu positif, ya. Kalau X, Y-nya selalu positif, dia selalu berada di kuadran 1, di mana X-nya positif, Y positif, ya. Nah, di sini misalnya saya ambil gambar ini ada daerah 1, 2, 3. Kita lanjut. Nah, misalkan ini ada ilustrasi permasalahan, ya. Terdapat sebidang tanah, ya, akan dibuatlah perumahan, ya, wilayah perumahan, dan akan dibuat rumah tipe A dan tipe B. Di sini kemudian misalnya nih permasalahannya, sebuah pengembang memiliki tanah seluas 9.000 meter persegi, akan membangun rumah tipe A dan tipe B, ya. Jadi sebuah pengembang 20, ya. Jadi kita tentukan variabel X-nya dulu, ya, X dan Y. Nah, untuk menentukan model matematika, misalkan tipe A-nya X, tipe B-nya Y, ya. Kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel biar mempermudah. Kita peroleh, oh berarti model matematikanya yang pertama. Nah, tadi dari yang ini, ya, ke bawah. Berarti X plus Y kurang dari, ya, karena tidak lebih dari 100 unit, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Betul. Kita lanjut. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, nah ini langkahnya. Kalau kita sudah peroleh pertidaksamaannya, kita rubah dulu ke bentuk persamaan. Kemudian baru kita gambar. Nah, setelah kita gambarkan menjadi satu, ya, jadi nanti gambarnya langsung di satu grafik. Nah, jangan lupa untuk memberikan mana sumbu X dan mana sumbu Y, ya. Sumbu X-nya itu yang mendatar, sumbu Y-nya yang vertikal, ya. Ini yang horizontal X-nya. Kemudian koordinat 0,0, jangan sampai lupa, ya. Setelah digambarkan, oh ternyata kan gambarnya. Nah, kita lanjut. Nah, ini untuk diskusi kelompoknya. Silakan nanti kalian diskusi sesuai kelompok yang sudah saya buat, ya. Nanti perwakilan kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya, ya, kepada teman-teman yang lain. Nanti perwakilan kelompok masing-masing bisa mempresentasikan. Silakan dibaca dulu diskusi kelompoknya. Salah satu membacakan. Luas daerah suatu lahan parkir adalah 1.760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Gambarkan daerah penyelesaian dari permasalahan di atas. Ya, jadi cuma sampai menggambar daerah penyelesaiannya, ya. Silakan nanti kalian diskusi, ya, boleh di classroom, ya. Boleh lewat classroom. Di classroom juga saya sudah menge-share LKPD-nya, ya. Nanti bisa kalian kerjakan. Ya, saya tunggu diskusi 10 menit cukup, ya? Cukup, Bu. Ya, cukup. Nanti perwakilannya silakan menjelaskan hasil diskusinya. Ya, saya tunggu 10 menit. Ya,
waktu sudah selesai. Silakan perwakilan kelompok masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ini karena kendala kalian belum bisa share screen, ya saya bantu untuk meng-share hasil kerjaan kalian, ya. Mulai dari kelompok 1. Nah, diwakili oleh Octavia. Silakan Octavia bisa menjelaskan dari hasil kelompoknya, diskusi kelompoknya. Kenalkan, nama saya Octavia Cindy dari kelompok 1. Ya, akan mempresentasikannya, ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah bagus sekali, ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kemudian kita lanjut kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi kelompok 2 silakan diwakilkan oleh Uci. Oleh Mbak Uci, ya. Cukup ini gambarnya aja, ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Lanjut untuk kelompok 3 akan diwakilkan oleh Hardiati, Mbak Hardiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Hardiati Habib Sukma akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 3. Ya, oh ya, sudah betul ya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah betul. Sudah lengkap ya tingkatannya. Ya. Terima kasih. Jadi itu untuk kegiatan kita pada hari ini. Jadi kita dapat simpulkan bahwa ada berapa tahap untuk menentukan daerah penyelesaian? 3 tahap, Bu. Ada 3 tahap, ya. 3 tahap. Kita menemui permasalahan kontekstual. Yang pertama dengan menentukan Model matematika. matematikanya. Yang kedua menggambar Menggambar garis SPL. LDV. LDV atau sistem kesamaan linear dua variabelnya. Baru langkah yang ketiga menentukan Menentukan Daerah penyelesaian. ya, jadi ada sistem ketidaksamaan yang diperoleh. pada pagi hari ini. Kemudian, nah nanti saya sudah meng-share untuk LKPD dan soal evaluasi pertemuan kedua pada hari ini. Ya, jadi kalian nanti wajib mengerjakan soal LKPD dan soal evaluasi yang berada di classroom. Ya, silakan nanti kalian mengerjakan. Ya, saya tunggu nanti sampai nanti malam. Ya, kemudian untuk pertemuan ketiga, besok kita akan mempelajari kelanjutan dari program linear, ya. Kalau pertemuan pertama menentukan model matematika, pertemuan kedua tentang menggambar daerah penyelesaiannya, langkah yang ketiga, atau pertemuan ketiga kita akan mempelajari tentang menentukan nilai optimum, ya. Menentukan nilai optimum itu bisa menentukan nilai minimum, bisa juga dengan menentukan nilai maksimumnya. Itu yang namanya optimum. Terima kasih. Silakan sebelum kita akhiri ditutup dulu untuk pertemuan kali ini. DPD silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas partisipasinya sudah bergabung, ya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, ya, dan ada yang kurang dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.